Rusia dilaporkan telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia VKS di Biak, Papua. Breaking news that has Australia on alert. Russia this afternoon triggering alarm as it seeks to base several long-range aircraft in Indonesia, just 1,300 kilometres from our coast. Australia meminta penjelasan daripada Indonesia berhubung laporan yang mendakwa Rusia meminta kebenaran untuk menempatkan pesawat tenteranya di Papua. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar isu strategis yang cukup mengejutkan di lingkup geopolitik Asia Pasifik. Laporan-laporan tidak resmi menyebut bahwa Rusia tengah menjajaki kemungkinan menjalin kerjasama militer dengan Indonesia, dengan fokus pada penggunaan Lanut Manuhua di Biak, Papua. Lokasi pangkalan ini sangat strategis karena berada dekat dengan Samudra Pasifik dan jalur pelayaran internasional yang vital, serta relatif jauh dari pantauan kekuatan militer Barat. Isu ini memicu kekhawatiran di antara negara-negara anggota Five Power Defense Arrangements atau FPDA, yakni Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris, yang melihat langkah ini sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas kawasan. Malaysia secara khusus merasa was-was mengingat kedekatannya dengan Indonesia, serta posisi geopolitik semenanjung Malaysia yang bisa terdampak secara langsung oleh perubahan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Menurut beberapa analis pertahanan, Lanut Manuhua memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pangkalan militer bertaraf internasional. Dengan landasan pacu sepanjang 3.571 meter, Lanut Manuhua memiliki kapasitas untuk mendukung operasi pesawat militer berat. Pangkalan ini merupakan bagian dari Komando Operasi Udara TNI Angkatan Udara dan menjadi markas bagi Skadron Udara 27 yang mengoperasikan pesawat angkut CN-200. Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Rusia memang telah lama terjalin. Indonesia merupakan salah satu pengguna utama alutsista Rusia di kawasan Asia Tenggara dengan pembelian jet tempur Sukhoi, helikopter Mi-17, dan kendaraan lapis baja BTR. Meski sempat mengalami tekanan dari Amerika Serikat, Indonesia tetap mempertahankan opsi kerjasama militer dengan Rusia sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Dugaan penggunaan Lanut Manuhua sebagai pangkalan militer Rusia memunculkan spekulasi bahwa Indonesia tengah menegosiasikan keuntungan strategis dari berbagai mitra besar dunia, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kebijakan luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak, serta menolak kehadiran pangkalan militer asing di wilayahnya. Namun, Indonesia tetap membuka diri untuk kerjasama militer yang bersifat damai dan saling menguntungkan dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Apabila isu ini terbukti benar, maka lanskap keamanan regional akan mengalami pergeseran signifikan. Kehadiran Rusia di timur Indonesia tidak hanya akan menantang hegemoni militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik, tetapi juga memaksa negara-negara FPDA untuk mengevaluasi ulang strategi pertahanan mereka. Yang jelas, posisi Indonesia kini semakin strategis dan menjadi rebutan kekuatan besar dunia. Sebuah peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keseimbangan regional. Breaking news that has Australia on alert. Russia this afternoon triggering alarm as it seeks to base several long-range aircraft in Indonesia, just 1,300 kilometres from our coast. Nine political editor Charles Croucher is following the developments. Charles, good afternoon to you. What more do we know? Hey, Ali. Well, this request was reportedly first made in February, but has just come to light now through to an online defence publication. Moscow requesting access to an airbase in Indonesia's east. It's about 1,300 kilometres north of Darwin. Russia and Indonesia held bilateral naval drills for the first time last year, so the relationship is developing. But also last year, Indonesia signed a defence cooperation agreement with Australia. Jakarta has repeatedly asserted that it has a non-aligned foreign policy. Here is our Prime Minister, Opposition Leader and Defence Minister this afternoon. We obviously do not want to see Russian influence in our region, very clearly. This would be a catastrophic failure of diplomatic relations if Penny Wong and Anthony Albanese didn't have forewarning about this before it was made public.
This is a very, very troubling development. We have a very close relationship with Indonesia. We have a growing defence relationship with Indonesia. We have already been engaged with Indonesia on this request. I'd note that at this point Indonesia has not responded. So we wait and hope to work with Indonesia on that response. Richard Marles has formed a close relationship with Indonesia's President Prabowo Subianto when they were both Defence Minister. Peter Dutton has also been Defence Minister with President Prabowo. So they will be prominent figures in our discussions with our neighbours to the north. But this is now another international factor, Ali, that is sneaking into our domestic election. Rusia dilaporkan telah meminta izin kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia VKS di Biak, Papua. Hal ini disampaikan oleh media pertahanan Janes pada hari Senin 14 April kemarin. Dalam laporan tersebut, sumber dari pemerintah Indonesia menyebut permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Syafri Samsudin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di pangkalan Angkatan Udara Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisepo Biak. Dalam permintaan tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai jumlah rangka pesawat atau jenis pesawat yang akan ditempatkan VKS di Biak Numfor. Namun, Jens memahami selama beberapa tahun terakhir, VKS telah mengajukan beberapa permintaan ad hoc untuk mendaratkan pesawat pembom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut IL-76 di pangkalan udara yang sama. Menanggapi isu ini, juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Frege Wenas menyebut bahwa laporan ini keliru. Tidak ada rencana atau wacana penempatan armada VKS ini. Australia meminta penjelasan daripada Indonesia berhubung laporan yang mendakwa Rusia meminta kebenaran untuk menempatkan pesawat tenteranya di Papua. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata, isu tersebut menjadi tumpuan utama dalam kempen pilihan raya Australia pada Selasa. Menurut laporan pertahanan Janes, Jakarta menerima permintaan rasmi daripada Moskow yang ingin mendapatkan kebenaran republik itu. Langkah itu bertujuan menempatkan pesawat Angkatan Aero Angkasa Rusia VKS di sebuah kemudahan di wilayah paling timur Indonesia, Papua. We are ascertaining, having a look at those reports, as the Foreign Minister and Defence Minister have said. We have a good relationship with our friends in Indonesia and we're seeking further clarification. We are seeking further information. We obviously do not want to see Russian influence in our region, very clearly. We have a position, which is we stand with Ukraine. We regard Vladimir Putin as an authoritarian leader who has broken international law, who's attacking the sovereignty of the nation of Ukraine. Thanks very much. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Melbourne pada Selasa. Menteri Luar Australia Penny Wong pula berkata Indonesia penting bagi keselamatan negara itu. Kementerian Luar Indonesia dalam pada itu menafikan dakwaan tersebut dan tidak tahu mengenai laporan itu. National security concerns are rife in Canberra this morning over a Russian bid to establish a military base in Indonesia. Moscow has reportedly requested Jakarta to station aircraft in the Papua province, just 1,300 kilometres from Darwin. We obviously do not want to see Russian influence in our region. We have a very close relationship with Indonesia. We have a growing defence relationship. The Deputy PM said in a statement after speaking with his Indonesian counterpart, the reports of Russian aircraft operating from there are not true.